Selamat pagi, perkenalkan saya Yuliana Marta peserta LESAP CPNS 2021 Angkatan 29 dari Kementerian Desa PDTT. Saya adalah anggota kelompok 4 dengan pengaku Bapak Dr. Agus Priyono MSc. Pada agenda ini, saya akan membahas mengenai modul analisis isu kontemporer. Pertama, bahasan mengenai perubahan lingkungan strategis. Terkait konsep perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia, termasuk dalam tugas dan peran PNS. PNS bisa menunjukkan perannya dalam koridor peraturan perundang-undangan atau bending the rules, namun tidak boleh melanggarnya atau breaking the rules. Karena itu perlu diketahui 5 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaan merujuk pada pandangan Uri Brofengren. Pertama, individu, kedua, family, community, society, dan global. Tataran makro, PNS perlu memiliki wawasan terhadap globalisasi terkait dampak positif negatifnya, perkembangan demokrasi yang berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa, desentralisasi dan otonomi daerah sebagai upaya memperkokoh kesatuan nasional, dan daya saing nasional. Ada 6 modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Pertama, modal intelektual. Kedua, modal emosional, kemampuan emosi disebut juga sebagai kecerdasan emosi. Tiga, modal sosial, jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang terdiri atas kesadaran sosial dan kemampuan sosial. 4, modal ketabahan, di mana PNS harus menjadi climber yang berstamina luar biasa dalam menyelesaikan masalah, bukan quitter atau camper. 5, modal etika atau moral, kapasitas mental yang terdiri dari 4 komponen, yaitu integritas, bertanggung jawab, penyayang, pemaaf, dan yang terakhir adalah modal kesehatan atau kekuatan fisik jasmani. Kedua, bahasan mengenai isu-isu strategis kontemporer yang dibagi ke dalam 6 jenis isu. Pertama, korupsi. Sejarah korupsi di Indonesia merupakan kisah yang panjang sejak zaman kerajaan sampai zaman modern saat ini. Pasca kemerdekaan telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemberantasan korupsi, namun harus diakui dengan pahit, virus korupsi sangat ganas dan Indonesia tercatat pernah menduduki peringkat kelima besar negara dengan pejabat paling korup. Korupsi bisa disebabkan oleh faktor individu dan lingkungan. Di dalam UU nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 99, ada beberapa jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut. Melawan hukum, memperkaya diri orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan dan merugikan ekonomi atau keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan berkaitan dengan pemborongan, gratifikasi, secara khusus yang perlu diberi perhatian oleh PNS di Indonesia. Isu kedua, narkoba dapat digolongkan menjadi narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya. Isu ketiga, terorisme dan radikalisme. Terorisme berbeda dengan radikalisme. Namun ada yang disebut radikal terorisme. Radikal terorisme adalah suatu gerakan atau aksi brutal mengatasnamakan ajaran agama dan golongan, dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dan agama dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan. 3 jenis pencegahan yang bisa dilakukan adalah: pertama, kesiapsiagaan nasional, 2, kontraradikalisasi, meliputi kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi. 3, deradikalisasi melalui pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan. Isu keempat ada money laundry atau pencucian uang. Menjadi perhatian sejak 1980 di dunia, uang atau harta kekayaan yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian bisa tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan. Rezim anti pencucian uang dapat dibangun dengan peran lembaga pengawas dan pengatur, pihak pelapor, dan pihak terkait lainnya. Isu kelima, kejahatan mass communication, bisa tergolong menjadi 3, yaitu cybercrime, kejahatan yang terjadi di dunia maya. 2, hoax, berita atau pesan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan isinya atau sumbernya. 3, hate speech, ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu atau kelompok di muka umum dan di ruang publik. Dan membangun sikap anti kejahatan komunikasi massa bisa dimulai dengan bijak menggunakan internet dan bijak bermedia sosial. Terakhir adalah isu proxy war. Menurut pengamat militer dan Universitas Pertahanan, Yono Reksodiprodjo, menyebutkan proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Perang proksi memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau kepemilikan teritorial lawannya. Membangun kesadaran anti proksi bisa dilakukan dengan mengedepankan kesadaran bela negara melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, bahasan mengenai teknik analisis isu.
Isu kritikal menjadi penting. Secara umum terbagi 3 kelompok, yaitu isu saat ini, isu berkembang, dan isu potensial. Isu scan bisa digunakan untuk menentukan apakah satu isu kritikal atau tidak melalui proses sebagai berikut. Pertama, media scanning atau penelusuran sumber informasi. Kedua, existing data, penulisan survei, polling dokumen resmi. Ketiga, knowledgeable others seperti pihak terkait. 4, public and private organization. Dan 5, public at large, yaitu masyarakat luas yang menyadari isu. Teknik analisis isu bisa ditinjau dari teknik lapisan isu, di mana kita mengenal AKPK dan USG. Dalam AKPK, A adalah aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. K adalah kekalayakan, artinya isu menyangkut hajat hidup orang banyak. P adalah problematik, artinya isu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan K adalah kelayakan, artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Sedangkan dalam USG, U adalah urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S adalah seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan, dan growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Bisa pula mempergunakan alat bantu analisis isu yang diantaranya adalah mind mapping, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Ada juga analisis kesenjangan atau gap analysis, adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Sekian pembahasan mengenai analisis isu kontemporer. Terima kasih.